Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Najib, NIM 2106100, asal kelas Teknik Informatika C. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas pengantar teori bahasa dan otomata. Dalam video kali ini, kita akan membahas kompilasi dan aturan produksi. Untuk soalnya, yang pertama, bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu, dan yang kedua yaitu buatlah contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan minimal 5. Oke, untuk soal yang pertama yaitu proses kompilasi pada bahasa pemrograman. Compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman atau source language dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain, target language. Dalam program C++ ditulis dalam ekstensi .cpp. Agar dapat dieksekusi atau dijalankan, maka program harus dikompilasi terlebih dahulu menggunakan compiler C++. Contohnya yaitu dev C++. Proses kompilasinya adalah pertama file sumber .cpp bersama file header.h diterjemahkan dulu oleh dev C++ sehingga menjadi kode objek .obj. Format file objek ini adalah biner berkode 0 dan 1. Selanjutnya semua file objek bersama dengan file pustaka.lib dikaitkan menjadi satu oleh linker dan hasilnya adalah file executable. Untuk prosesnya sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fase analis. Untuk fase analis ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada lexical analyzer. Pada compiler, lexical analyzer biasa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Satu atau lebih deretan karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token yang tak dikenal. Yang kedua yaitu ada syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Setelah tahapan syntax analysis selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analysis. Tahapan semantic analysis merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusat dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analis dan fase sintetis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini, akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Setelah fase analis, selanjutnya ada fase sintetis. Untuk fase sintetis ini ada beberapa tahap. Untuk tahap pertama yaitu ada intermediate code generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintetis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini meregenerate atau memungkinkan suatu kode berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruple atau triple. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kode optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan kode optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Untuk tahap selanjutnya yaitu kode generator. Tahapan kode generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan recordable machine code atau assembly code. Untuk tahapan selanjutnya yaitu symbol table manager.
Simbol table adalah sebuah instruksi data dengan encoding code untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada error handler. Error handler merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Untuk dapat dijalankan di dalam semua mesin, program dalam C++ perlu diterjemahkan dalam bahasa yang tingkatnya lebih rendah atau sederhana, yaitu urutan instruksi bahasa mesin. Bahasa program C++ tersebut akan diproses terlebih dahulu dan dibentuk menjadi paket yang disimpan dalam file biner. Proses tersebut dibagi menjadi 4 tahap, yaitu preprocessor, compiler, assembler, dan linker seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Membaca preprocessor yang ada dalam program yaitu include stdio.h dan memasukkan semua data yang terdapat dalam preprocessor ke dalam kode program. Hello C di sini kemudian menjadi hello I. Tahap compiler. Yang kedua yaitu ada tahap compiler. Mengubah kode program hasil modifikasi dengan preprocessor menjadi kode dalam bahasa assembly hello I menjadi hello F. Dan yang ketiga yaitu tahap assembler, yaitu mengubah kode bahasa assembly ke dalam kode biner atau kode bahasa mesin. Bentuknya berupa binary object program yang memiliki ekstensi .o. Hello.s menjadi hello.o. Yang terakhir yaitu tahap linking, yaitu menggabungkan hello.o dengan fungsi cout pada library C++. Hasilnya berupa file eksekusi yang siap disimpan di memori mesin atau dieksekusi oleh mesin. Untuk soal yang kedua ini yaitu membuat contoh aturan produksi dengan sesuai aturan produksi. Notasi aturan produksi yaitu alpha menghasilkan beta. Alpha adalah aturan produksi sebelah kiri atau sumber, B aturan produksi sebelah kanan atau hasil. Aturan produksi disusun oleh terminal dan variabel, yang dimana terminal adalah komponen yang dilambangkan oleh huruf kecil dan variabel adalah komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. Nah, dan alpha tidak boleh kosong dan alpha tidak boleh terminal. Nah, untuk contohnya yaitu misalkan saya mempunyai bahasa J yang didefinisikan sebagai berikut, yang dimana untuk terminalnya yaitu S P L K O H A M F E I A K. Jika ada terminal 2 seperti huruf L ini, maka cukup satu saja kita tulisnya. Dan untuk variabelnya yaitu F L Y P dan S ini adalah variabel awal yaitu F. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh string yang dapat dibuat dari aturan produksi yang tadi. Nah, misalkan untuk string pertama yaitu variabel F yang menghasilkan string S dan variabel L yang menghasilkan string A dan variabel Y yang menghasilkan string M dan variabel P yang menghasilkan string A, maka akan menghasilkan string sama. Dan untuk string yang kedua yaitu F yang menghasilkan string P, dan untuk string yang kedua yaitu variabel F yang menghasilkan string P, variabel L yang menghasilkan string O, variabel Y yang menghasilkan string E, dan variabel P yang menghasilkan string K. Jadi untuk variabel yang kedua ini menghasilkan string void. Dan untuk string yang ketiga yaitu variabel F yang menghasilkan string S, variabel L yang menghasilkan string O, variabel Y yang menghasilkan string F, variabel P yang menghasilkan A. String yang ketiga yaitu menghasilkan sofa. Untuk string yang keempat yaitu variabel F yang menghasilkan string L, variabel L yang menghasilkan string A, variabel Y yang menghasilkan M, variabel V yang menghasilkan A. Jadi untuk string yang keempat yaitu membentuk string lama. Dan untuk string yang kelima atau string yang terakhir yaitu variabel F yang menghasilkan S, variabel yang menghasilkan kelak. Untuk variabel
Dan untuk string yang kelima atau string yang terakhir ada variabel f yang menghasilkan string s, ada variabel L yang menghasilkan string A, lalu ada variabel Y yang menghasilkan string M, lalu yang terakhir ada variabel P yang menghasilkan I. Jadi string yang kelima ini membentuk string sami. Jadi sebenarnya dari aturan produksi yang saya buat ini bisa menghasilkan beberapa string lagi, tapi karena keterbatasan waktu jadi saya membuat 5 contoh string yang dapat dibuat dari aturan produksi ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.